Perkataan itu bukan hal yang biasa, sebab hidup kita, bahkan roda kehidupan kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Dan kita akan belajar hari ini bahwa ternyata perkataan orang percaya itu berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Yesus itu berkata bahwa ya hati-hati dengan perkataanmu karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang saudara akhirnya mengalami kegagalan dalam hidup mereka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami maut karena perkataan. Kita sering mendengar berita di TV gara-gara cekcok mulut. Akhirnya istri dibunuh oleh suami, suami dibunuh oleh istri. Bahkan beberapa waktu lalu saya nonton di TV saudara, ada seorang pengusaha, majikan, dia itu tiba-tiba menghilang. Lalu dicek berapa hari nggak ketemu, istrinya juga bingung, tapi terakhir kali kata istrinya dia itu pergi ke salah satu proyek, ya ketemu tukangnya di salah satu bangunan. Ketika akhirnya polisi memulai investigasi, ternyata diketahui dia tuh dibunuh oleh pegawainya sendiri dan jenazahnya dicor di dalam bangunan loh. Makanya tidak ada jejak karena dikubur, dicor di dalam beton itu. Waktu polisi tanya kenapa dia melakukan hal itu, dia berkata saya tersinggung dengan perkataan bos saya ini. Bayangkan cuma gara-gara perkataan loh yang menurut kita sepele, ternyata bisa membuat orang dicor. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya ini perkataan ini mengerikan saudara. Gara-gara tersinggung dengan perkataan bosnya, akhirnya nyawanya melayang loh saudara. Makanya benar firman Tuhan berkata hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Hati-hati, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Apa itu dikatakan menggemakannya saudara? Kalau kita tuh masuk ke gua, kita berteriak, maka akan ada gema balik kan dari suara kita. Yang dimaksud dengan begini saudara, kalau kita pergi ke dalam gua, kita teriak, misalnya kita bilang berkat, yang balik apa? Berkat, kat, gitu kan. Kalau kita teriak kutuk, yang balik apa? Kutuk, kutuk. Ini namanya menggemakan. Enggak mungkin kita masuk ke gua lalu kita teriak berkat terus dibalas kutuk, tuk. Itu ada setan itu. Ada syaiton di situ. Atau kita teriak kutuk lalu baliknya berkat, kat. Itu enggak mungkin. Ayat firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya itu kalau kita suka ngucapin kutuk, maka kutuk itu berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita suka ucapkan berkat, maka berkat itu yang akan kita nikmati juga dalam hidup kita. Nah Yesus berkata begini saudara. Mari kita buka bersama Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 saudara. Injil Lukas pasal 6 ayat 45, firman Tuhan berkata demikian. Kita semua baca ya, tolong baca. Karena saya tahu banyak di sini jemaat yang malas baca Alkitab. Jadi di gereja tolong baca, setidaknya seminggu sekali itu ada baca Alkitab di gereja. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata benar. Orang itu tidak mungkin bisa mengatakan yang baik kalau hatinya jahat. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka sudah pasti perkataan kita tuh jahat. Jadi bapak-bapak kalau istrimu tuh omongannya ya nyelekit, bikin jengkel lah itu dia perlu berobat itu hatinya. Mungkin banyak kekecewaan di dalam hati yang dia simpan selama ini.
Karena hati ini adalah tempat penyimpanan, dikatakan perbendaharaan. Tempat semua penyimpanan. Kalau yang tersimpan dalam hati kita baik ya, segala hal yang manis, firman Tuhan di hati, maka juga yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik. Jadi ini rahasianya. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati kita. Orang kalau hatinya busuk saudara, ya perkataannya busuk. Kalau hatinya penuh iri hati, ya perkataannya iri hati. Enggak mungkin kalau hatinya busuk keluar baik, ya itu berarti pencitraan. Ya, bisa jadi munafik, jatuhnya munafik ya.